Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HKI semester 4 kelas A dan B. Hari ini kita kembali hadir di MK Hadis Hakam 1 untuk mata kuliah Hadis Hakam 1 untuk pertemuan yang ke-13. Hari ini tanggal 20 Mei 2025 kita hadir di perkuliahan hari ini ya. Ya, karena hari ini di daerah saya cuacanya agak mendung. Semoga di Serang cuacanya cerah ya. Dan kalian bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dimanapun dan kapanpun. Ya, semoga tetap ceria hari ini ya. Dan tugas sudah kalian kumpulkan ya. Saya lihat tadi ada beberapa yang sudah masuk. Kelompok berapa saya nggak tahu, pokoknya sudah masuk. Dan yang belum saya masih beri kesempatan. Kebetulan hari ini, kebetulan batas akhirnya jam 7 pagi. Saya ini merekam videonya sebelum jam 7, jadi saya belum melihat hasil akhir semua yang mengumpulkan. Apakah ada yang belum atau ada yang sudah semua. Ya. Dan nanti begitu selesai langsung segera saya koreksi. Karena biar tidak numpuk di akhir perkuliahan. Biar tetap lancar. Jadi saya nanti ketika mau mengadakan itu UAS, tidak bisa selesai semuanya dan saya tidak fokus untuk menilai hasil UAS kalian. Oke ya. Dan ini pertemuan ke-13. Jadi kita akan membahas tentang hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan haji. Ini adalah materi terakhir sebelum kita akan mengadakan UAS. Jadi tinggal satu dan minggu depan. Yang 15 gimana Pak? Ya itu bonus Pak. Bonus dari atau nanti saya lihat dulu lah apa kira-kira yang akan kita lakukan. Oke baik, sekarang kita langsung ke modul ya, hadis tentang haji. Nah, perlu kalian ketahui sambil menunggu ini ya, bahwa hadis tentang haji itu sedikit jumlahnya, hanya ada berapa nih? Sekitar 13 ya. Dari hadis itu hadis tentang mawakib, ya, bukan mawakib ini. Babu fadlihi wa bayani man furidu alaih. Itu 727 sampai terakhir itu hadis nomor bab ihram wa ta'ala bihi, itu hadis 749. Ya, 749. Hanya 13 kurang lebih. Dan saya perlu ingatkan kalau kemarin-kemarin kan lumayan banyak. Hadis tentang puasa, zakat itu agak banyak. Jadi pembagian kelompoknya kan A dan B rata-rata 8 dan 9. Sedangkan ini kan sedikit 13. Berarti nanti saya akan hanya membaca dua hadis saja ya. Hadis 2, karena selebihnya nanti akan saya jadikan tugas. Yang saya baca itu hanya ada dua hadis 727 yang ini yang saya blok ya. Dan hadis nomor berapa? 740. 740. Hadis nomor 740.
740. Ini dia. Tentang mawaqif atau tentang miqat. Oke, baik, kita langsung saja. Hadis yang pertama, hadis 727, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannata muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al umratu ilal umrati, adapun di antara umrah ke umrah yang lain itu kafaratun, merupakan penebus dosa atau penghapus dosa, merupakan kafarat lima bainahuma, bagi sesuatu yang diantara yang berada di antara keduanya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji yang mabrur, haji yang diberkahi, haji yang mabrur, yang diterima amal ibadahnya, itu laisa lahu jazaa'un, tidak ada pahalanya, balasannya, illal jannata, kecuali balasannya adalah surga. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh muttafaq alaih atau Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bahwa setiap orang yang rutin ibadah atau selalu melaksanakan ibadah umrah, maka ada kafaratnya atau ada ganjarannya, yaitu apa? Dosa yang dia kerjakan di antara ibadah umrah. Misalnya dia umrah 2 kali, dia melaksanakan ibadah umrah 2 kali. Di antara umrah 1 dan umrah kedua, maka Allah akan membalas dalam bentuk dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi besar sekali ganjaran atau ibadah pahala bagi orang yang beribadah mengunjungi Baitullah, mengunjungi Ka'bah. Itu hapuskan dosanya. Allah hapuskan dosa-dosanya yang ada di antara 2 ibadah umrah. Dan yang berikutnya wal hajjul mabrur, haji yang mabrur atau haji yang diberkahi, haji yang diterima ibadahnya, itu balasannya tidak lain tidak bukan adalah surga. Ya tentu saja orang yang maksiat kemudian dia jalani ibadah ibadah haji, ya dosanya tetap disanksi, tetap diberikan siksaan. Dia mampir dulu ke neraka. Lalu setelah dianggap cukup dan tidak perlu lama-lama, karena dia ibadah haji dengan mabrur, maka dientaskan oleh Allah dari neraka, diletakkan ke dalam surga. Itu logika awam kita ketika melihat hadis ini. Jadi artinya hadis tentang ibadah umrah dan haji ini menyatakan bahwa ibadah haji dan umrah itu sangat vital bagi keberlangsungan pahala dia di akhirat. Kenapa? Balasannya sungguh besar, surga dan dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya hadis yang pertama, hadis 727. Dan yang terakhir hadis kedua yaitu hadis nomor 740. Ya, ini dia 740. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli Madinati dal Hulaifah wa li ahli Syami al Juhfata wa li ahli Najdin qarnal manazil wa li ahli Yamani yalamlam kunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihinna mimman aradal hajja wal umrata wa man kana duna dzalika famin haitsu al-isya hatta ahlu makkata min makkata muttafaqun alaih.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas berkata bahwasanya anan Nabi, ya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waqata telah menentukan mikot. Mikot. Apa maksudnya mikot? Mikot itu adalah apa? Tempat memulainya ibadah haji atau lebih tepatnya ibadah atau memulai ihram, memulai berniat haji, kemudian menggunakan pakaian ihram. Itu mikot. Jadi awal mula memulai mikot, memulai ibadah haji atau memulai berihram. Nah, Nabi mengatakan atau Nabi bersabda atau Nabi ngendikon atau menyampaikan, ngendikan kalau bahasa Jawa, ngendikan. Wakota telah menentukan mikot bagi ahli Madinati, bagi orang yang tinggal di Madinah itu di Dzulhulaifah, itu daerah bernama Dzulhulaifah. Kemudian yang berikutnya wali ahli Syami, dan bagi penduduk daerah Syam dan searahnya itu Al-Juhfa, daerah Juhfa. Wali ahli Najdin, dan bagi penduduk Najd itu Kornal Manazil, daerah Kornul Manazil. Wali ahli Yamani Yalamlam, bagi penduduk daerah Yaman itu Yalamlam. Hunna lahunna, bagi mereka yang tinggal di situ ya lahunnya dari situ juga. Jadi dari Najd itu Kornal Manazil, Madinah itu Dzulhulaifah, Syam itu Juhfa, Yaman itu Yalamlam. Waliman, dan orang yang datang alaihinna, yang datang ke daerah tadi itu Dzulhulaifah, Juhfa, Mu'anal Manazil, dan Yalamlam min ghairihinna, dari selain itu miman aradal hajja wal umrata. Maksudnya apa? Ini yang searahnya. Misalnya dia bukan di Kornal Manazil, tapi dia dekat daerah situ, ya sudah dari situ saja Kornal Manazil. Wa man kana duna dzalika, dan bagi siapa yang datang dari selain yang disebutkan tadi, ya famin haitsu ansya, ya dari mana saja dia bisa datang. Ya misalnya bukan daerah yang searah, misalnya dari Mekah atau dari kota lain, itu mulainya dari situ saja, niatkan ihramnya dari situ. Niatkan hajinya dan umrahnya dari situ. Hatta ahlu Makkah, sampai ahlu Makkah, ya penduduk Mekah, ya mim Makkah, ya dari Mekah saja. Nggak harus pergi ke Madinah mulai dari Dzulhulaifah, tidak perlu. Tapi ya dia dari Mekah, ya dari Mekah saja mikotnya. Jadi hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Jadi hadis ini adalah bercerita tentang ketentuan Nabi untuk menentukan kapan dimulainya atau tempat dimulainya ihram atau dimulainya haji. Jadi kalau kita lihat mikot itu kan ada dua, mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani itu waktu kapan ya mulainya ibadah haji. Tapi kalau dilihat waktunya ya berarti mulai tanggal 1 apa? Syawal atau awal dari bulan sebelum 2 bulan sebelum haji, itu mikot zamaninya sampai tanggal 10 Zulhijjah. Jadi itu mikot zamani. Sedangkan mikot makani itu ya seperti tadi ini. Kalau yang tinggal di daerah Madinah itu Dzulhulaifah. Kalau tinggal di daerah Syam itu Juhfa. Kalau di daerah Najd itu apa namanya? Kornal Manazil, dan yang dari Yaman itu di Yalamlam. Itu mikot makani. Nah, Indonesia biasanya di mana, Pak? Nah, Indonesia biasanya kan mereka terbang menuju Mekah. Biasanya ini terjadi untuk kloter yang sudah
kloter terakhir ketika ibadahnya sudah mulai mendekat ya. Mikotnya itu biasanya itu dari atas pesawat dia sudah langsung berpakaian itu, atau kalau bagi yang ibadah umroh yaitu udah langsung aja dia berangkat, mikotnya dari atas pesawat. Dan biasanya mereka itu melewati lokasi yang ada di atas daerah, mana itu? Ya Lam. Biasanya orang Indonesia biasanya di situ. Yang apa dari arah Tenggara itu kan biasanya kan mereka tidak langsung ke atas ke Madinah tapi dia ke Jeddah. Jeddah itu kan di bagian bawah. Nah, itu dia Lam. Biasanya di situ. Atau ke Qamar Manazil yang apa tuh ya dekat Najd. Kalau di peta itu kan ini eh, agak sedikit ke timur kalau Najd Qamar Manazil atau Asailul Kabir. Oh ya Lam kan agak tenggara dia yang dari arah Mekah ya. Tapi kalau misalnya orang-orang Mesir itu dia bukan dari situ, biasanya dia di Jufah atau di Dzulhulaifah yang searah dengan Madinah, di arah arah atas atau utara agak sedikit ke barat. Jadi orang yang berasal dari misalnya dari apa itu dari Yordania atau dari Mesir, dari Maroko itu biasanya dari arah barat. Kalau Indonesia kan agak tenggara ke bawah, agak timur ke bawah. Itu. Itu posisi mikotnya. Maaf ya saya agak pilek. Tapi kalau misalnya jamaah haji Indonesia yang lebih awal berangkatnya, kloter awal, ya dia tidak buru-buru dan bisa bisa memilih mau dari mana. Karena biasanya kan jamaah haji itu diantar dulu ke maktabnya, kemudian dia menjalani ibadah sunnahnya. Dan nanti ketika sudah mulai berdasarkan mikot zamani tadi, mulai tanggal berapa? Mulai tanggal 9, tanggal 10, maka dia biasanya tanggal 8 itu mereka sudah berangkat ke Madinah atau berangkat ke Syam atau daerah barat, dia bisa mulai dari situ. Biasanya seperti itu. Tapi yang biasanya kloter terakhir, bagian-bagian mendekati awal permulaan haji, ya biasanya dia memperhitungkan limit waktu. Kalau ternyata sudah mepet bersama dengan ibadah haji, ya sudah langsung mulai dari atas pesawat. Tapi sekarang sudah tidak, karena sudah di manage waktunya supaya tidak terlalu berdekatan dengan ibadah awal ibadah haji tanggal 10. Jadi sudah disiapkan. Kecuali bagi yang ibadah umroh, kan bisa dari kapan saja, dari mana saja, dan mulai dari kapan-kapan saja. Jadi biasanya mereka kalau menghemat waktu, dia tidak terlalu lama di Mekah ya, mereka memulainya dari atas pesawat. Jadi seperti itu. Nah, itulah hadis tentang mikot babul mawakit. Sudah selesai ya. Nah, jika kalian ingin bertanya tentang materi hadis kali ini, bisa kalian tanyakan. Untuk yang dua ini aja ya. Sebab yang untuk yang lain itu akan saya jadikan tugas untuk pertemuan ke-14 minggu depan. Baik, saya kira itu. Terima kasih dan bentar, saya mau prediksi dulu. Hari ini tanggal 20, minggu depan tanggal 27, dan 2 minggu lagi tanggal 3. Kemungkinan tanggal 3 itu saya kosongkan. Karena kan bersama dengan mendekati Lebaran Idul Adha, jadi dan sudah selesai kebetulan, jadi ya saya akan kosongkan, tapi tetap ada absensi. Karena untuk apa? Untuk kepentingan administrasi kelas
seperti absen dan lain sebagainya. Jadi silakan kalian tetap ikuti perkuliahan karena ini online, jadi ya kalian tidak boleh lepas dari Google Classroom kalian masing-masing dan dicermati ada nggak pengumuman tentang absen misalnya. Supaya kalian tetap mengikuti perkembangan perkuliahan kita semester ini. Baik, saya kira itu ya untuk kali ini dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.